Mami mengalami hal seperti ini juga bisa menyebabkan bayi akhirnya ketika nenen, bayi itu kenyang kena formik duluan. Bayiku pupnya hijau nih, jangan-jangan ASI kamu tuh jelek, ASI kamu tuh nggak bergizi. Tuh makanya kamu jangan kasih ASI. Sering nggak denger omongan kayak begitu? Nah, jadi hari ini kita bakal belajar kalau bayi pup hijau itu sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya, supaya keinsecurean kita hilang semuanya. Nah, jadi buat mama-mama, kalau semisal ketika kalian menetein anak kalian dan terus kalian melihat anak aku kok setelah netek pupnya warnanya hijau gitu, teksturnya lebih cair. Nah, ini perlu evaluasi lebih lanjut. Apakah payudara mamahnya pada saat tadi menetein tuh sangat penuh sekali atau dirasa pas lagi kenceng, pas lagi penuh gitu? Apakah mama ini memang sering merasa payudara ASI payudaranya tuh gampang banget penuh, jadi kayak cepet banget untuk reloadnya gitu ya mam ya, jadi mudah penuh, terus mama mudah merasakan nyeri kayak gitu. Nah, jika ada tanda-tanda seperti itu, mama kayak merasa iya payudaraku jadi lebih gampang kenceng banget, payudaraku sering penuh. Nah, ini sebetulnya adalah tanda bahwa produksi ASI mami sangat bagus sekali, ASI mami itu bagus banyak gitu ya. Tapi itu ada tapinya, ketika mami mengalami hal seperti ini juga bisa menyebabkan bayi akhirnya ketika nenen, bayi itu kenyang kena formik duluan. Nah, formik itu apa sih? Formik itu adalah ASI yang keluar di sesi awal menyusui, yang warnanya tuh lebih bening, yang kayak akan laktosa, yang ada zat anti infeksinya untuk anak kita. Jadi bukan berarti jelek, tetap bagus banget gitu ya. Dan itu formik itu bagus untuk perkembangan otak. Nah, untuk ngebus berat badan kita butuh yang namanya hand milk. Hand milk ini adalah ASI yang keluar di sesi terakhir. Nah, kita memang diharapkan ketika menetein itu anak harus dapat form milk dan dapat hand milknya. Jadi dua-duanya ini harus dapat seimbang. Jadi dia tumbuh kembangnya bagus, berat badannya pun juga oke kayak gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk beberapa mami yang kondisi payudara lebih sering penuh atau suplai ASI di payudaranya itu sangat bagus, ASInya itu banyak gitu ya, apalagi di awal-awal kali kita baru melahirkan, kan kadang suplai di payudara itu masih belum stabil gitu, jadi masih banyak sekali. Nah, ini tips dari aku yang mungkin bisa mami-mami lakukan di rumah. Jadi ketika mama-mama merasa payudaranya nih penuh kenceng banget, kalian bisa pumping 1-2 menit atau pumping sampai terasa nyaman. Jadi bukan pompa sampai habis ya, tapi pumping sampai terasa nyaman. Biasanya itu 1-2 menit aja cukup, dan juga bukan pompa sampai kosong, karena ketika kita pompa sampai kosong itu akan membuat produksi ASI kita makin banyak lagi gitu. Jadi kan harapan kita adalah hanya mengurangi form milknya supaya baby ketika nenen dia lebih cepat mendapatkan hand milk ASI yang penuh dengan lemak. Mama-mama cek dulu ketika nanti ini kalian lihat anak payudara aku tuh penuh, sering penuh, ASI aku tuh banyak banget. Biasanya juga pengaruh ke berat badan anak. Berat badan anak aku juga naiknya kurang, padahal aku lihat dia nenennya banyak, terus nenek kayak nggak kenyang-kenyang gitu ya. Terus pupnya juga warna hijau. Nah, ini sebetulnya adalah tanda-tanda kalau misal suplai ASI di payudara kita sangat bagus. Jadi tips dari aku itu tadi, kalau misal kalian menyusui, jangan gonta-ganti payudara. Jadi menyusui dari satu payudara dulu, dari payudara itu penuh sampai lembek. Kalau misal nih anak tipikal nyusunya itu dikit-dikit tapi sering gitu ya. Nah, jadi misal aku sekarang nyusuin di payudara yang kanan. Oke, tetein di payudara kanan sampai ini benar-benar lembek. Ketika misal nih netek payudara kanan, anak udah nih, padahal payudara kanan belum lembek, anak tidur, terus dia kebangun, tetein lagi di payudara kanan. Yang sebelah kiri kita bisa pumping dulu untuk kita simpen, untuk kita stok gitu. Jadi tetein dari satu payudara kanan sampai dia lembek, sampai mama merasa nyaman, sampai ketika kalian pegang nih udah nggak ada kayak gerinjalan-gerinjalan atau udah nggak keras gitu ya. Nah, baru nanti di sesi menyusui berikutnya kalian berpindah ke payudara yang sebelah kiri. Yang kedua, kalian juga bisa lakukan sebelum kalian menetein itu kalian bisa pumping yang seperti tadi aku bilang. Jadi pumping sampai kalian merasa nyaman baru nenenin anak. Mungkin memang ini kesannya jadi lebih ribet ya, karena ketika anak biasanya udah nangis kita masih harus pumping dulu kayak gitu. Jadi saran aku ketika mama merasa payudara aku penuh, udah mulai kayak kerasa cengkring-cengkring, cekit-cekit gitu ya, kadang ya kayak dicubit-cubit atau kayak geli-geli gimana gitu. Nah, itu mama bisa, sedangkan bayi pada saat itu belum mau nenen, mami bisa pompa dulu
sampai terasa nyaman. Ingat ya, kuncinya adalah sampai terasa nyaman. Karena untuk mama-mama yang produksi ASINya udah banyak, ketika mama merasakan penuh dan mama pompa sampai habis, itu akan merangsang produksi ASI lebih banyak lagi, dan yang ditakutkin mama malah jadi oversupply. Seperti itu, ketika kita oversupply namanya juga berlebihan, itu pasti juga tidak baik. Nah, yang terakhir bisa jadi pup bayi hijau itu ketika mama banyak mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau juga, itu bisa. Tapi tetap itu tadi ya mam ya, kita harus lihat nih apakah frekuensi pup bayi berwarna hijau ini sering dan bagaimana dengan berat badannya. Kalau berat badannya naiknya kurang oke, berarti ada kemungkinan besar bayi kita lebih banyak minum formik alias ASI awal dibandingkan hand milknya. Jadi tips-tipsnya boleh tadi dilihat tadi yang udah aku kasihin, itu tips supaya baby tetap mendapatkan hand milk dan keseimbangan ASI antara formik dan hand milk itu seimbang. Selamat mengasihi mami, moga-moga udah terjawab dan menyusui bareng Mama Uung jadi mudah dan happy. Thank you.